Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu remaja Naposo Bulung, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Di pagi ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan di hari Selasa 21 Februari 2023 yang tertulis di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Odolas di rohaku nau bolon molo hubege di parangehon aka anakokku hasit tongani. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman milenial saat ini, zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi, kita sering diperhadapkan dengan dunia semu atau dunia maya yang kerap kali tidak mempertemukan kita secara face to face, wajah dengan wajah, tetapi mempertemukan kita yang dijembatani atau melalui media yang disebut dengan media sosial. Bahkan dalam media sosial terkadang kita melihat berbeda di dunia maya, berbeda pula di dunia nyata. Lalu sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kita diingatkan melalui renungan pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, diajak untuk hidup nyata. Apa yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita, itulah bagian dari apa yang kita hidupi. Bukan lagi tentang banyaknya teori tentang kehidupan yang bagus, yang wow, yang hebat, tapi tampilkanlah apa adanya, bukan apa ada apanya. Itu sebabnya dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Kenapa harus mendengar? Karena terkadang penglihatan kita dapat mengubah apa yang kita pikirkan, berbeda yang kita lihat. Di dunia maya misalnya, berbeda di dunia nyatanya. Tetapi melalui apa yang didengar akan menimbulkan suatu pengharapan. Sehingga kita mengingat, Bapak Ibu Saudara, dari pendengaran akan menimbulkan iman pengharapan. Dikatakan bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sehingga apapun yang kita dengarkan, kita harapkan itu merupakan bagian dari kebenaran yang nyata, yang tidak lagi enak-enak didengar. Seolah-olah memperdengarkan hal yang enak untuk didengar, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tabu-tabu begio ninna, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan membawa kita dalam perenungan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sukacita itu akan tampil, akan terasa begitu besar ketika kebenaran dinyatakan. Lalu bagaimana ketika kebenaran itu ternyata membawa hal yang tidak penuh dengan sukacita, yang tidak enak untuk dirasakan, untuk dilihat? Maka tetaplah kembali pada maksud tujuan Allah.
yang penuh dengan kebenaran. Karena Allah kita adalah Allah yang merupakan sumber dari kebenaran. Maka dari itu, sukacita yang lebih besar dari apa yang kita dengarkan, itu jugalah yang akan kita hidupi, bahwa kita sebagai anak-anak Allah akan menghidupi kehidupan yang penuh dengan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kebenaran yang sejati mengajarkan kita untuk terus memperdengarkan yang merupakan bagian dari firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu sendiri kita dapat mendengar kabar baik, kabar sukacita yang tidak ada duanya, yang tidak ada pertanyaan yang membuat kita terganggu. Di dalam sukacita itu sendiri, yaitu firman Tuhan yang membawakan kabar sukacita itu sendiri, akan memperdengarkan tentang kebenaran di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, melalui firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita untuk menghidupi firman Tuhan yang adalah kabar sukacita. Itu jugalah yang kita dengarkan di sepanjang kehidupan kita. Karena hanya di dalam firman Tuhan itu sendiri, firman yang adalah sumber kebenaran. Kebenaran di dalam diri Yesus Kristus yang akan menuntun kita, memampukan kita, menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita, di dalam aktivitas kita di hari ini. Sehingga sukacita yang kita harapkan itu jugalah yang akan kita dengarkan. Karena kita sudah terlebih dahulu mau hidup di dalam kebenaran yang dari Allah. Kiranya Tuhan menyertai, memampukan, dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.